Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa adibihim. Syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah hadran kuntum rabbana sanashna qadri jilani wa inna tilafati rad'alun. Subhanallah jami'an nadran wa rawadihi madrugim wa jami'al mukrim al-Qur'an wa qadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Qur'an khususnya Syekh Muhammad Al-Amin Qaddas Allah sararahu manawara derajat rasulullah subhanahu wa ta'ala syamana zubara al-Muqaddas Syekh Ramadi Qaddas Allah sararahu manawara derajat rasulullah summa ila hadrati ila al-karam min hadhihi al-qaryah jabir al-sadiq wa hala summa ila hadrati al-asnad al-masjid nur at-taqwa والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين عنها والمسؤولين عنها الذين يسبقون بالإيمان ثم العهد فيها والمعلمين فيها ثم العهد إلى الحبيب بن القدس الحبيب بن رحمن الأسد والحبيب بن بكر الأسد قدس الله سرره من وطن جابر بن سلسلتهم ثم إلى حضرته إلى المؤلف الذي كتب وأسلم وفرم سلسلتهم سمير حضرتي إلى روي وجسادي شيء من شيء سمير حضرتي إلى روي وجسادي سمير حضرتي إلى روي من حضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا جدادنا ومشايخنا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanus salati 18 ruknan. An-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qira'atul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha warruku'u wattuma'ninatu fihi warraf'u wal'i'tidalu wattuma'ninatu fihi wassujudu wattuma'ninatu fihi wal julusu baina sajdataini wattuma'ninatu fihi wal julusul akhir wat tashahhudu fi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wat taslimatul ula wan niyatul khuruji minas sholati
wa tartibul arkani ala ma zakarnahu. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah selesai membahas syarat-syarat sahnya sebelum melaksanakan sholat. Sekarang kita membahas rukun-rukun sholat. Perlu kami terangkan bahwasannya terkadang ada orang yang salah dalam bahasa, yaitu contoh bismillah atau fatihah itu termasuk dalam syarat wajib sholat. Nah, ini yang perlu kami luruskan, bahwasannya syarat sahnya mengerjakan sholat ialah bedanya antaranya rukun dengan syarat. Kalau syarat ialah sesuatu perkara yang wajib dikerjakan sebelum melakukan sholat, itu syarat. Kalau rukun ialah sesuatu pekerjaan yang wajib yang mana dilaksanakan di dalam sholat tersebut. Dan apabila antara syarat dengan rukun ini ada yang ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Harus diperhatikan. Jadi syarat itu dilakukan sebelum kita melakukan sholat. Syarat sahnya sebelum melakukan sholat. Nah, kemarin yaitu ada 5. Itu harus dipenuhi semua. Nggak boleh syarat ini ditinggalkan. Contoh, dia nggak punya wudhu mengerjakan sholat, maka nggak sah sholatnya. Itu sesuatu perkara yang wajib sebelum menjalankan sholat. Nah, sekarang kita membahas tentang rukun-rukun di dalam sholat. Itu ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayyada faslun. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Wa arkanus sholati, adapun beberapa rukun sholat, samaniyata asyara itu ada 18. Apa yang 18? Rukun sholat. Jadi jumlah rukun di dalam sholat, sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat itu ada 18. Yang pertama ialah an-niyatu. Yang harus dikerjakan, yang wajib hukumnya adalah niat mengerjakan sholat. Ini niat ini kadang masih ada yang salah dalam meniat sholat dan dalam melaksanakan niat sholat. Niat sholat ini letaknya di ketika waktu takbiratul ihram. Kawan di ngrungokno Bang, ngantuk. Malah merem. Niat mengerjakan sholat ini letaknya di dalam takbiratul ihram, bukan pada saat sebelum takbiratul ihram. Usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala
Allahu Akbar, bukan itu. Jadi niat itu dilafalkan di dalam hati. Tempatnya niat adalah dalam hati, bukan di lisan. Nah, waktunya niat ini bertepatan ketika mengangkat tangan Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram. Ini kira-kira niat ketika waktu takbiratul ihram kayaknya. Kalau enggak ya wallahu a'lam. Ceramah juga. Jadi makanya kenapa ketika waktu takbiratul ihram itu agak panjang, Allah ini menata hatinya untuk niat. Lah terus yang dibaca sebelum takbiratul ihram itu Pak, usolli fardhu subhi itu untuk menuntun hati kita agar supaya lancar dalam melafalkan niat. Sama seperti ketika waktu wudu, nawaitul wudu alirafil hadasil aswari lillahi fardhu lillahi ta'ala. Aslinya niat wudu itu tidak sebelum melakukan membasuh muka. Niatnya ya juga di waktu membasuh muka, yaitu an-niyah huwa qasdus syai' fil qalbi. Niat itu menyengaja sesuatu dan tempatnya itu adalah di dalam hati. Adapun lisan melafalkan itu hukumnya sunnah, agar supaya hati ini bisa melafalkan dengan lancar. Nah ini baru bahas niat. Lah seandainya Pak, kalau dalam mau melaksanakan wudhu, melaksanakan sholat, enggak membaca usolli fardhu subhi, enggak membaca nawaitul wudhu, langsung di dalam hati bagaimana? Boleh. Boleh. Ingat, jadi niat sholat ini ketika takbiratul ihram. Makanya sebelum takbiratul ihram dituntun hati kita, usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman fardhu lillahi ta'ala. Dan yang perlu digarisbawahi lagi, sebagai seorang makmum wajib hukumnya menyertakan lafaz makmuman lillahi ta'ala. Kalau enggak disertakan makmuman, maka sholatnya, pahalanya menjadi pahala sholat sendiri. Enggak sah jamaahnya, bukan enggak sah sholatnya, jamaahnya. Jadi ketika takbiratul ihram, Allah, dalam hati niat sholat subuh 2 rakaat makmum fardhu karena Allah Ta'ala di dalam hatinya itu. Tapi ya yang tahu hanya jenengan sendiri niat di dalam hati. Makanya terus kalau ada orang sholat Allah, ya terus niatnya gimana? Kok cepet Allah? Nggak tahu. Selanjutnya rukun yang nomor 2 ialah wal qiyamu ma'al qudrati. Berdiri bagi orang yang mampu. Berdiri kalau memang mampu. Kalau enggak mampu bagaimana? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, yaitu fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah faqala sholli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam tastati
fa illam tastati fa qaidan fa illam tastati fa ala jambin. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari nomor 1066 dari sahabat Imran berkata kepada sahabat Bawasir, bertanya kepada Rasulullah tentang masalah sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qaiman, sholatlah dengan keadaan berdiri. Fa illam tastati, apabila kalian tidak mampu, fa qaidan, maka sholatlah dengan duduk. Fa illam tastati, apabila kalian tidak mampu dengan duduk, fa'ala jambin, maka di atas, yaitu sambil tiduran. Fa'ala jambin itu di atas lambung, maksudnya sambil tiduran. Zadan Nasai fa illam tastati fa mustalqiyan. Imam Nasai menambahkan bahwasanya apabila duduk tidak mampu, fa illam tastati fa mustalqiyan, maka dengan keadaan terlentang. Kalau fa'ala jambin itu miring tapi menghadap kiblat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani kepada hambanya melampaui kekuatan hamba tersebut. Jadi kalau nggak bisa berdiri, ya sambil duduk. Kalau nggak bisa duduk, sambil tidur miring. Kalau nggak bisa, sambil terlentang. Kalau nggak bisa, sambil isyarat, kedip dengan kedipan mata. Kalau nggak bisa, ya tahu sendiri lanjutannya, diumumkan di masjid. Itu tadi rukun yang kedua. Yang pertama adalah niat. Yang letak niat tersebut ada ketika waktu takbiratul ihram. Kedua adalah berdiri bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu dengan duduk, kalau tidak mampu duduk dengan tidur miring, kalau enggak mampu tidur miring dengan terlentang tapi harus agak diganjel kepalanya. Jadi kakinya di timur, dikasih bantal, ganjel agak tinggi, jadi menghadap kiblat. Itu kalau memang masih bisa isyarat dengan kepala, mangguk-mangguk, silakan. Kalau nggak bisa, kedip dengan mata. Saking pentingnya sholat sampai segitunya, Rasulullah memberi pelajaran bagi kita. Jadi nggak ada alasan lagi kecetit nusra sholat, ya malah tambah bondet nganu otote. Lagi sakit pilek gebres nggak sholat, nggak ada ceritanya, betul. Selanjutnya wa takbiratul ihrami, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu melafalkan Allahu Akbar. Perlu diketahui lagi bahwasanya bukan mengangkat tangannya, tapi takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Ini kita arah ngopi ya, belum tahu. Jadi agar supaya tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, seperti itu.
Nah, nanti ketika dalam keadaan sholat cepat itu kita tahu, kita ambil rukunnya saja, sunnahnya ditinggal nggak apa-apa. Sholat keadaan cepat apa? Sholat raweh. Nanti kita tahu. Nah, sholat raweh disamakan dengan sholat fardu ya. Lama, kapan rampung? Makanya gunanya ngaji itu seperti itu, agar tahu batasan-batasan fardunya di mana, sunnahnya di mana, wajibnya di mana itu. Ketika sholat cepat ya kita bisa mengkondisikan ambil yang wajib-wajib saja, sunnahnya ditinggal nggak apa-apa ketika waktu sholat dalam keadaan cepat atau sholat tarawih. Selanjutnya wa qiraatul fatihati, habis takbiratul ihram, yaitu membaca surah Fatihah, hukumnya wajib. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat dari surah Fatihah. Apabila bismillahnya tidak dibaca, maka tidak sah sholatnya, karena bismillah ini termasuk ayat dari suratul Fatihah. Makanya kenapa kemarin bapak-bapak yang ngaji sama saya ini ya sudah alumni, sudah pinter kabeh cara ngajinya. Itu yang saya tekankan itu adalah Fatihah. Kenapa? Karena itu bacaan wajib di dalam sholat. Sampai Fatihah itu salah kurang siddahnya saja, kurang tasdidnya saja, maka termasuk tidak sah sholatnya. Seumpama salah dalam harokatnya, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, dia bacanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, salah Fatihah, salah harokatnya, maka tidak sah sholatnya juga, karena itu termasuk rukun dari sholat. Di samping Fatihah juga tahiyat itu juga termasuk rukun dari sholat. Makanya kenapa sebelum mengaji dilanjutkan saya suruh baca Fatihah dengan tahiyat, karena itu termasuk rukun sholat. Yang perlu diketahui lagi, ini di keterangan kitab lain, di sini enggak ada, termasuk membaca surat Fatihah bagi makmum yang mengikuti imam dari awal, itu hukumnya wajib membaca secara sempurna. Contoh, sholat berjamaah, seorang makmum ini mendapati takbiratul ihramnya imam. Nah, ketika si imam ini membaca Fatihah, maka disunahkan untuk mendengarkan seorang makmum. Ketika si imam sudah selesai Fatihah, waladdallin amin, kemudian si makmum baru membaca Fatihah. Dan imame ngopine kurang kental, yang dibaca suratnya pendek. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau enggak, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Makmum belum selesai baca Fatihah, makmum yang gremelu Allahu akbar. Pintu berjamaah ini tadi harus sempurna baca Fatihah. Kalau memang ngikuti imam dari awal harus disempurnakan. Makanya saya pribadi kenapa ketika waktu surat Ikhlas di waktu maghrib itu dari Fatihah selesai, saya tidak langsung baca surat Ikhlas karena surat Ikhlas itu pendek. Kalau saya baca nanti makmum ini Fatihahnya ada yang kurang, nggak kebaca, nanti nggak sempurna sholatnya. Ya, kalau seorang makmum yang cerdas balik tanya, janjane ngono. Loh Pak, bukannya batasan rokaat itu ketika menjumpai rukuknya imam? Harusnya gitu tanyanya. Yes, tak takok-takokan dewi, tak jawab-jawab dewi. Kita itu khusyuk. Gini. Jadi batasan rokaat seorang makmum ini adalah menjumpai rukuknya imam. Pak, lah ketika makmum ini nanti menyempurnakan Fatihah terus nggak dapat rukuknya imam, nanti hukumnya bagaimana sholatnya? Kira-kira gitu apa enggak? Kita kok udah ragu-ragu. Salam Bapak, yang penting hadir nulis ganjaran tolak. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi Fatihah ini bagi makmum yang sempurna, maksudnya makmum yang sempurna ialah makmum yang mengikuti imam dari awal, dari takbiratul ihram. Ini adalah makmum yang sempurna. Ketika imam selesai membaca Fatihah, kemudian makmum membaca Fatihah, ini harus dibaca sempurna. Maksudnya nggak boleh diputus terus ngikuti imam, nggak boleh. Biarpun ditinggal rukuk, tetap harus disempurnakan Fatihah. Kayak tadi kasus imamnya habis Fatihah bacanya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sedangkan Fatihah ini jumlahnya 7 ayat, habis Fatihah yang dibaca imam ini inna a'taina hanya 3 ayat. Ya jemen petang ayat. Nah terus yang masalah tidak menjumpai rukuk itu bagaimana Pak? Tidak apa-apa, yang penting Fatihahnya disempurnakan. Nah terus yang masalah batasan rukuk itu ada, batasan rokaat itu adalah menjumpai rukuknya imam, itu untuk siapa? Itu untuk makmum masbuk. Makmum masbuk itu siapa? Makmum masbuk adalah makmum yang terlambat, yang tidak menjumpai bacaan Fatihahnya imam. Itulah namanya makmum masbuk. Dan bacaan yang ditanggung imam itu adalah bacaan makmum masbuk, bukan bacaan makmum yang sempurna. Nah itu. Tapi seorang makmum juga harus tahu biasanya imamnya iki trek-trekan iki Fatihah iki nek wis rakaat kedua ini. Ya kudune di melu diiwut, aja malah macane tartil. Biasanya Pak Yai Dimyati kalau rakaat ketiga, keempat itu Fatihah cepet. Jadi kita harus menyesuaikan, enggak ngikuti standar saya, beda.
Mbak Yatim coba Fatihah kita harus ngikut juga cepet, kalau enggak ya ketinggalan. Itu kita harus tahu kira-kira kalau Yai Mahfud ini Fatihahnya standar atau cepet. Nak cepet ya kita harus ikut cepet. Ketika rokaat ketiga, rokaat keempat, jangan pakai standar saya. Itu. Jadi itu bedanya antara makmum masbuk dengan makmum yang sempurna. Kalau makmum masbuk bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam, kalau makmum sempurna harus dibaca sendiri, tidak ditanggung oleh imam. Terus lagi ketika waktu qomat itu ceket gak malah gendah. Sudah tahu qomat malah lambat. Karena apa? Ketika kita mendapatkan takbiratul doa iftitahnya imam, di situ mendapatkan fadilahnya fadilahnya takbiratul ihram. Jadi ada waktu tertentu dalam sholat berjamaah itu sebelum imam membaca Fatihah, itu kan membaca doa iftitah dulu. Usahakan kita mendapatkan waktu doa iftitahnya imam, karena di situ ada waktu keberkahan tersendiri, ada fadilahnya tersendiri. Jadi cepat-cepat yang namanya sudah qomati sholat ini cepat berdiri, gak nunggu la ilaha illallah gengge. Dan ketika waktu qomati sholat itu kesunahan ada bacaannya aqamallah wa aqamati sholat, itu kesunahannya. Jadi ketika si muadzin ini atau yang qomat ini melafalkan qad qamatis sholat, kita harus disunahkan cepet-cepet berdiri. Enggak, wes la ilaha illallah, wes rampung lagi, bentar. Sudah pokro belas. Ini baru bismillah, baru rukun yang ketiga. Wes padang, besok terus no. Waktu geruduk Pak Amin ladang rampung-rampung. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syai'un. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta asnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil ma'ulin wal khatimi lis sabaq wa nasrah qabil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan fahman wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an barakatan. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa azwajana wa jiranana wa jama'atina wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlasin wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la tat'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa aslahta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la daynan hajatan al-akhirah illa qadayta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.